Halo Netizen, hai. Balik lagi sama kita berdua. Kali ini kita mau bahas film horor thriller ya, yang sebelumnya juga pernah nge-booming, meledak-ledak, dan sekarang dibikin sequel yang berjudul Don't Breathe 2. I know who he's not. Should I tell her or you? Don't Breathe 2 disutradarai oleh Rodo Sayages, kemudian diproduseri oleh salah satu produser sutradara juga ya dia, sutradara film horor yaitu Sam Raimi, dan diperankan masih sama pemerannya si kakek Stephen Lang. Dia juga masih sama juga berperan sebagai orang buta gitu yang dari TNI militer. Kemudian di sini ada karakter baru perempuan yang namanya Phoenix atau Tara ya. Nanti Tara kenapa bisa dinamain Tara kita akan bahas. Diperankan oleh Madeline Grace. Nah, sisanya ya udah yang lain-lainnya gitu. Gak terlalu terkenal. Dan menceritakan Don't Breathe 2 ini tentang apa ya? Bukan melanjutkan dari serial yang pertama, tapi punya kisah baru gitu, punya kisah baru dari si kakek ini, si kakek apa sih kita ininya enaknya? Norman namanya. Oh, karakternya Pak Norman. Pak Norman. Oke, kakek Norman ini mempunyai hidup baru lah ya. Setelah yang pertama kan dia diusik sama 3 orang yang mau ingin maling dia, kan? Orangnya benda-bendanya dia di rumah gitu kan, dan masih sama si anjingnya juga ya, kemudian dia mempunyai hidup baru dengan seorang perempuan yang bernama Phoenix. Setelah itu ya udah hidup normal lah mereka berdua. Lalu ada lagi yang mengusik mereka atau mengusik si kakek Norman ini tersebut dari geng-geng gitulah, geng yang ada hubungannya ternyata sama si Phoenix ini gitu. Kalau menurut gue ini plotnya Don't Breathe 2 kan beda banget ya yang pertama ya. Oh, karena kita jauh ngelihat Don't Breathe pertama keren banget karena si tegang bapaknya gitu. tegang kan. Terus banget. di 2 ini kayak dibuat kayak perpisahan banget kan, jauh kan antara yang pertama kayak dia mau dimaling, ternyata yang kedua cuma ngituin anak, rebutan anak lah istilahnya. Tapi kayak sinetronin biasa lah. Gitu. Rebutan anak ya, ternyata anak kandungnya si ini. Tapi bagusnya gue demennya tuh plot twistnya anaknya diambil bukan bermaksud baik. Iya, kan? Ternyata jahat malah juga mau diambil jantungnya ya. Perpindahan organnya buat betul. Ibunya. Itu ceritanya bagusnya itu. Cuma malah dibuat kurang seru karena si Normannya ini nggak terlalu nonjol, malah nonjolnya emang di akhir-akhir doang. Iya. Pertama emang kenapa sih nih anaknya malah bikin ini kan, penasaran kan. Betul. Diculik tiba-tiba, terus ada temennya si Norman yang cewek itu yang polisi yang nganterin anaknya yang nganterin si Phoenix jalan-jalan buat ke sekolah malah gitu. mati juga kan. Kayak terlalu cepet aja peralihannya antara dia nemuin anak kan di awal sama kayak prelude gitulah ya. Terus langsung udah gede anaknya, si terus Phoenixnya. ada bapaknya datang kecepetan sih menurut Iya, gue. Jadi dan namanya Tara ya yang tadi gue jelasin. Nama aslinya nama sebenarnya aslinya cuma si Tara, dikasih nama si Normannya itu si Phoenix. Kalau menurut gue justru malah ini lebih melempem sih. Tegangnya juga kurang. Kan yang kalau kita comparein sama Don't Breathe pertama tuh kita udah ngerasain gila ini mati, bener-bener fokusnya di tegang banget itu kan. Si Normanya ini bener-bener ternyata bisa survive dengan lawan 3 orang itu ya kan. Tapi kalau yang di kedua ini walaupun musuhnya banyak, terus dia ditembak-tembakin kayak gitu-gitu, gue kurang ngerasa tegang. Kayak rumahnya dibakar juga itu kayak kurang aja gitu, karena gue ngeliat di sini tuh kayak justru malah jadi ke drama gitu. Drama yang tadi lo sebutin, drama keluarga perebutan anak gitu, kayak di sinetron gitu. Jadi gue ngerasa kurang, horornya juga kurang,
trailernya juga kurang gitu kan, tegangnya juga kurang dapet gitu. Dari si kakeknya tersebut juga gue ngerasa feel-nya udah beda dari yang Downbreed pertama sama Downbreed kedua. Gue sih ngerasa gitu. Untuk case sendiri pemain-pemainnya kan sama nih si Stephen Lang meranin butanya, karena mungkin kita udah lihat di pertama ya dia overpower banget kan, ngelihat dia buta tapi masih bisa ngalapin penjahat-penjahat itu. Dan yang kedua kita mungkin expect-nya lebih tinggi dari aksinya dia. Iya, dikiranya awal-awalnya. Terus tapi ya Pas malah ditonton, kelihatan nggak buta di sini, benar-benar dia bisa lebih ya? dari apalagi, air yang itu. apalagi yang dibakar loh, yang pas dibakar kayak ngerasa ada apinya tuh, kayak berasa ada api di sini. Panas. Tapi gue ngerasa sih di sini kayak dia kan, ngerasa kayak dia melihat gitu. Apalagi itu tangga kan, nggak tahu panas apa tangga kan, dia benar-benar udah ini. Terus ya udah, kalau bagian anaknya sih ya oke lah, karena kan dia cuma kayak pemeran pembantu yang bener-bener kayak ngebantuin di akhir doang sih itu. Tapi ya bagus sih. Kalau penjahatnya ya udah nggak usah, itu banyak lah peran-peran kayak gitu kan. Iya, udah nggak layak lah ya, udah biasa aja gitu kita. Ya gitu, kita expect ke si kakeknya itu ya, si terlalu tinggi mungkin, tapi ya actionnya di sini kurang. Betul. Terus kurang tegang. Terus bagian-bagian kalau yang orang buta kan gelap ya harusnya. Di sini banyak yang lebih terang banget, lebih terbuka lah, open combat lah istilahnya. Jadi apa ya, darknya tuh nggak kelihatan bener-bener kayak orang buta bener-bener ngadepin orang biasa gitu. Tapi ini kayak dikasih clue, nih ada di sini nih, ada di sini kayak kelihatan gitu sih. Nggak handicap aja, sama-sama ngeliat aja. Kayak sama-sama ngeliat gitu. Jadi gue ngerasa kurang. Kalau untuk teknis dan yang lain-lain gimana nih kan? Dari Downbreed pertama kita lihat dari nuansanya dulu kan itu udah oke gitu, udah jadi membawa penonton tuh berasa tegang banget gitu. Tapi kalau di yang kedua, kalau gue rasa ya yang tadi kita udah jelasin ya kan, terlalu cahaya banget, terlalu light gitu kan, terlalu terang. Jadi untuk porsi orang buta tuh jadi kayak kelihatannya kok gini banget gitu ya kan, kita kayak nggak ada kekurangan lah ya, kayak bener-bener biasa aja gitu. Dan gue mungkin di situ kali teknis-teknisnya yang gue nilai sih. Kalau sisanya ya udah yang tadi udah kayak gue jelasin. Tapi mungkin bagusnya di sini kayak lebih, walaupun nggak tegang, tapi kayak bunuh-bunuhannya itu actionnya itu lebih gore lah istilahnya, ya kan? Yang disetrum, pembunuhannya dia diketok pakai scope, terus tangan dibuntungin, itu kayak bener-bener lebih diliatin. Mungkin di sini si saudaranya mau dark, cuma darknya ke arah pembunuhannya, bukan ke tegangnya. Kan di sini kan nggak gitu tegang kan? Iya, karena udah terlalu tegang sih. Bener-bener kalau dulu kan kayak banyak ngumpet-ngumpet, taktis, strategis. Kalau sekarang ya bener-bener langsung depan-depanan, ditembak tembak-tembakan gitu. Malah dia ngelempar ke apa semua kayak langsung kena. Combat battle antara 1 lawan 1 gitu, kayak gitu langsung ya kan. Hadap-hadapan, fight, apalagi yang pas terakhir musuhnya buta juga kan. Emang masih bisa ngelawan juga kan. Kayak ya udah nggak usah, sama-sama buta, sama-sama ngeliat juga nggak ngaruh gitu loh. Yang paling terakhir tuh lucu itu kalau menurut gua, bukannya gimana ya, yang satu bisa ngerasain dari suara kalau yang kita tahu kan si Norman itu kan kayak getaran ini kan dia bisa ngerasain. Nah yang satu lagi kan main asal ngebacok-bacok, jadi lucu ngeliatannya kayak gitu. Ya, buta apa enggak ya sama aja sebenarnya. Iya, sebenarnya sama aja. Mau dibikin dia nggak bisa ngeliat atau nggak dia bisa lihat tuh sama aja sebenarnya. Kan apalagi di smoke kan, dipakein ada smoke gitu kan, efek-efek smoke. Itu udah bagus padahal, tapi ya jadi sama aja, mau buta-buta juga kurang greget aja gitu sih. Ya. Jadi film Downbreed 2 ini sudah bisa kalian saksikan di bioskop ya, alhamdulillah, karena bioskop sudah dibuka, sudah tayang di tanggal 15 Oktober 2021. Jadi kalian bisa nonton Downbreed 2 di bioskop kesayangan kalian. Overall buat gua Downbreed 2 agak melempem, agak nurun gitu. Kenapa selalu film sequel tuh selalu menurun kebanyakan gitu ya kan. Karena misalnya di film pertama udah oke, udah expect-nya keren, tiba-tiba diangkat yang kedua jadi jatuh. Layaknya kayak kemarin kan Space Jam kayak gitu. Tapi cuman bagus sih, oke overall lah gitu. Buat gue kasih skor mungkin 5,5/10 sih. Kalau lu rendah banget ya. Iya. Kalau gue sih sayangnya nggak ngelanjutin cerita di pertama. Padahal di pertama tuh endingnya gantung kan. Bener, padahal di pertama endingnya gantung dia keluar. Mau ngelanjutin ini tapi kita disuguhin cerita baru, jadi ya ngedrop banget. Apalagi tegangnya
sedikit. Iya, sebenarnya mungkin ngelanjutin karena kan terakhir dia keluar rumah jalan gitu kan. Nah, terus yang di awal-awal pertama di Don't Breathe 2 dia langsung ketemu rumah, nemuin anak gitu kali ya. Kayak gitu Ya, mungkin. Cuma kan Tapi kita nggak bener-bener nyambung, bener-bener nggak jauh. nyambung kayak gitu, nggak nyambung. Mohon maaf. Kalau nilai gua mungkin 6 lah, lebih tinggi lah karena masih ada sadis-sadisnya aja Oke gitu. deh. Dan jangan lupa saksikan Don't Breathe 2 di bioskop Bioskop. kesayangan kalian.